إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولعلمائنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين. خصوصا إلى مصنف كتاب Sulamu Taufiq Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu hadirin ingkang minulya, sing dereng niat monggo diniati nggih. Sing dereng niat monggo diniati golek ilmu lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rukun yang ke 13. Ats-tsalitsa asyara, utawi rukun salat yang ke-13 iku al-julusu lungguh li tasyahudil akhiri krana tasyahud akhir. Arabi'a asyara, lan rukun salat yang ke-14 iku at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Fayaqulu mongko ngucap at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Para hadirin ingkang minulya, nggih, saniki tentang duduk tasyahud akhir. Nanti kalau tidak cukup keterangannya, saya akan dua edisi. Sebab tentang duduk tasyahud akhir ini banyak keterangan yang harus disampaikan. Salah satunya adalah tentang hukum bacaan tahiyat, tentang versi bacaan tahiyat, tentang cara duduk yang berbeda, tentang hukum sholawat dan sebagainya. Ini harus paham, ya, harus paham. Nah, para hadirin yang kami hormati, ya, rukun tasyahud akhir, ya, rukun tasyahud akhir atau tahiyat akhir itu adalah salah satunya duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir
atau duduk tahiyat akhir. Juga ada di dalamnya tentang bacaan tahiyat akhir. Juga di dalamnya membahas tentang bagaimana hukum bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi dan sebagainya. Juga cara begini-begini saya terangkan nanti masing-masing mazhab biar tak praktekkan biar paham ya, biar paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah duduk tasyahud akhir itu ya adalah merupakan rukun sholat hampir semua mazhab ya. Duduk tasyahud akhir di semua mazhab itu menjadi rukun ya, menjadi rukun sholat. Yang berbeda adalah cara duduknya ya, yang berbeda cara duduknya di saat tasyahud akhir. Kalau kita melihat orang sholat duduk tahiyat akhir dan cara duduknya berbeda dengan kita, maka kalau sama sudah pernah ngaji tidak akan kaget ya, tidak akan kaget. Oh, ada cara lain gitu ya, gitu. Nah, ini juga harus diuruskan para hadirin. Sebab oh iku ngaji kok nggak ruwet ibadah. Ya, kalau saya ngomongin dan iku ngaji kok menyebabkan tambah ruwet ibadah. Mboten sing ruwet sing ngomong. Okay. Malah nambah ilmu ngeten niki mboten nambah ruwet. Lek sing ngomong ngoten niku gak gelem ngaji, rumangsa pinter dhewe. Sehingga wong liya goblok, awe pinter dadi jujukan fatwa, jujukan pendapat salah kabeh. Niki perlu digaris bawahi. Nggih, digaris bawahi. Nah, kembali ke cara duduk. Pertama adalah mazhab Hanafi, nanti Syafi'i belakang, nggih. Mazhab Hanafi itu cara duduk di tahiyat akhir itu baik duduk di tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, semua memakai model duduk iftiros. Ya, ini mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang sholat duduk tahiyat awal iftiros, duduk di antara dua sujud iftiros, duduk tahiyat akhir iftiros, kemungkinan besar beliau pengikut dari mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang yang duduk tahiyat akhir model iftiros, jangan dilok-lokno. Sebab itu ada dalilnya juga, ada riwayatnya, ada sumbernya yang dipakai oleh pendapat mazhab Hanafi. Paham nggih? Ya. Kemudian para hadirin, pendapat mazhab Hanafi ini mengambil dari mana? Mengambil riwayat hadis dari riwayat Abu Humaid Asy-Sya'di Al-Ansari Al-Madani yang meninggal pada tahun 679 Masehi di Madinah. Dalam kitab riwayat Imam Bukhari itu ada hadisnya. Juga ngambil pendapat dari sahabat Wa'il bin Hujrin ya, dalam kitab hadis Imam Tirmidzi. Ini sudah jelas. Jadi masing-masing mazhab itu ada dasarnya semua. Ya, ada dasarnya. Sehingga jelas, wes gak ngerti ya, itu kakean omong. Nah, ini enggak jelas ya. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin detail tentang bagaimana tata cara ibadah mazhab Hanafi, kita bisa melihat kitab Nailul Autor karangannya Imam Muhammad Asy-Syaukani Al-Yamani ya, yang wafat tahun 1843 Masehi di Yaman. Ada keterangan di situ. Juga kita bisa buka kitab Nasbur Royah li Ahadisil Hidayah karangannya Imam Jalaluddin bin Yusuf Az-Zailai Al-Hanafi yang wafat tahun 1325 Masehi. Apa 13 ya.
Bisa juga melihat kitab Bada'ius Sani'ah. Wangel kitab iki. Bada'ius Sana'a. Ya, Sonai atau Sona'a fi tartibis syar'i, itu karangannya Imam Al-Kasani Al-Hanafi yang wafat tahun 1191 Masehi. Juga bisa melihat kitab Fathul Qadir karangannya, yang Badi Sonai karangannya Imam Al-Kasani, kemudian Fathul Qadir karangannya Imam Ibnul Humam Al-Hanafi yang wafat tahun 1457 Masehi. Pun sudah. Jadi kitab-kitab ini banyak menerangkan tentang tata cara ibadah sholat menurut mazhab Hanafi. Loh, begini. Jadi tidak usah kemudian kita bertengkar tentang perbedaan tata cara sholat. Ini adalah mazhab Hanafi. Kemudian bagaimana dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki itu sebaliknya dengan mazhab Hanafi. Sebaliknya. Jadi mazhab Maliki itu ketika duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir itu semua memakai model duduk tawarruk. Ya, tawarruk. Jadi lek ana wong salat tahiyat awal, gawe model lungguh tahiyat akhir. Ngoten nggih? Itu adalah dari mazhab Maliki. Nggih, dari mazhab Maliki. Memakai riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, kalau ingin lebih detail lagi, kita bisa lihat kitab ya As-Sarhus Shaghir ala aqrabi masalik ila madzhabil Imamil Malik, karangannya Imam Ad-Dardir. Jadi ada kitab namanya itu karangannya Imam Ad-Dardir Al-Maliki Al-Adawi yang meninggal tahun 1786 Masehi di Kairo. Kalau panjenengan tidak tahu tentang Imam Ad-Dardir Al-Maliki, jenengan apal mboten sholawat tibil qulub? Apal nggih? Apal. Sholawat tibil qulub apal nggih? Lah, sholawat tibil qulub itulah karangannya beliau, Imam Ad-Dardiri Al-Maliki. Jadi yang nyusun adalah ulama dari mazhab Maliki. Ya, ini Imam Ad-Dardir itu versi apa? Sejarahnya dijelaskan oleh namanya Syekh ya, Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani dalam kitabnya apa? Sa'adatud Daraini fi sholati Sayyidil Kaunaini. Itu ada disebutkan. Sholawat tibil qulub atau sholawat syifa atau sholawat nurul absar itu karangannya Imam Ad-Dardir. Beliau selain ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, juga adalah mursyid tarekat as-sadiliyah ya, al-khalwatiyah ya, ini. Jadi tidak ada kemudian orang mengatakan tasawuf itu bertabrakan dengan fikih. Tidak. Kalau kita belajar sejarah para ulama-ulama dulu, itu keahlian-keahlian beliau rangkep-rangkep. Ada yang ahli fikih, juga ahli tarekat, ahli sufi, ada yang ahli sejarah, juga ahli hadis dan sebagainya. Enggak tabrakan. Yang tabrakan saya ngomong, gak gelem belajar sejarah. Para hadirin rahimakumullah, ya, itu adalah apa? Sholawat tibil qulub karangannya Imam Ad-Dardir ya, di dalam kitab apa? Sa'atud Dararain ya, karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sinten Syekh Yusuf An-Nabhani niki? Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani ya, itu wafat pada tahun 1932 Masehi di Beirut, Lebanon. Beliau ulama ahli sunni yang gencar memerangi Wahabi pada tahun itu di Beirut, Lebanon. Jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani salah satu ulama sunni yang pada masa hidupnya beliau gencar untuk
melawan gerakan Wahabi. Tapi anehnya salah satu putra beliau, Syekh Taqiyuddin Ismail An-Nabhani, tidak mengikut jejak bapaknya, sehingga mendirikan namanya Hizbut Tahrir. Nah, ini Hizbut Tahrir. Ini. Jadi Yusuf An-Nabhani itu adalah tasawuf, ahli tasawuf, mazhabnya Syafi'i. Tetapi putranya yang bernama Syekh Taqiyuddin Ismail An-Nabhani pada tahun 1955 Masehi di Yerusalem mendirikan partai politik yang namanya Hizbut Tahrir tahun 1955 Masehi. Asal mulanya adalah partai politik, bukan gerakan khilafah. Jadi sampai harus membaca sejarah. HTI bagaimana sejarahnya harus hafal. Tidak sesuai dengan pendirinya. Ini bukan saya yang ngomong, biografi beliau yang ngomong dalam kitabnya. Ya, tidak usah bahas itu. Kembali lagi para hadirin, ya, itu menurut dari Imam mazhab Maliki. Sholawat bil qulub, nama lainnya sholawat syifa, nama lainnya sholawat nurul absar. Kalau nurul absar itu dinamai oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dalam kitabnya Risalah Al-Kautsar itu. Jadi kalau ada sholawat bil qulub, sholawat syifa, sholawat nurul absar, itu sama. Penyusunnya adalah Imam Ad-Dardir Al-Maliki. Niki. Terus pundi dengan pendapat dari mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu hampir sama dengan mazhab Hambali. Ketika duduk tasyahud awal memakai duduk iftiras, ketika duduk tasyahud akhir memakai duduk tawarruk. Ini sama antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Tetapi perbedaannya begini. Kalau mazhab Syafi'i, baik sholat yang 2 rakaat dengan 1 tasyahud, atau yang 2 tasyahud 3 rakaat 4 rakaat, tetap memakai tawarruk. Contoh, sholat subuh 2 rakaat, sholat Jum'ah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau sholat hanya 1 tasyahud dan itu 2 rakaat, maka duduknya tetap duduk tawarruk, dianggap tasyahud akhir. Paham nggih? Kalau mazhab Hambali, jika ada sholat hanya 1 tasyahud, sholat subuh, sholat Jum'ah, sholat hajat, maka model duduknya duduk iftiros. Kalau kita melihat ada orang Jumatan di depan sampean, ketika tasyahud akhir duduknya iftiros, berarti memakai mazhab Hambali. Ngoten mawon, tidak usah kemudian duduknya kok beda, tidak usah, ya. Masing-masing punya punya pendapat. Paham nggih? Nah, kalau sudah begini enak, ya, sholatnya enak karena faham tentang perbedaan pendapat. Nah, Qaradin rahimakumullah, itu kalau pendapat mazhab Syafi'i, ya, itu ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangannya Imam Nawawi, ya, yang meninggal tahun 1277 Masehi di Suriah. Kalau keterangan dari mazhab Hambali bisa kita lihat dalam kitab Al-Mughni karangannya Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 1233 Masehi. Beliau salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jadi Ibnu Qudamah Al-Hambali ini ngaji kitab kuning kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika Syekh Abdul Qadir sudah usia 90 tahun. Ini penegasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
tidak hanya ulama tasawuf, tidak hanya ulama sufi, torekot, tapi beliau juga ulama fikih. Faktanya muridnya Ibnu Qudamah ngaji kitab Mukhtasar ya Al-Khiraqi, hatam, hafal, kemudian mensyarah kitab itu menjadi kitab Al-Mughni, rujukan utama dari mazhab Hambali. Ini tegas ya. Jadi Syekh Qadir tidak hanya ulama tarekat, tidak hanya ulama sufi, beliau juga ahli hadis, ahli fikih yang melahirkan puluhan kitab-kitab fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, perbedaan duduk antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i itu dipertegas, dirangkum, disimpulkan oleh Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuwaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya, mazhab Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu. Oh, jelas. Jadi kalau kita ngaji, referensinya banyak ya, wawasannya luas. Insya Allah gak kaku ibadahnya, tidak kaku pemikirannya, tidak kaku pendapatnya kalau banyak bacaan ya. Tapi kalau jenengan hanya satu kitab saja, ulama satu saja, kemudian menjadi paling benar, maka inilah sumber dari perpecahannya. Ya, mari ngaji agar kita tidak menjadi katak dalam tempurung. Para hadirin rahimakumullah, ini duduk tawarruk, duduk dalam tasyahud akhir sudah ya. Yang kedua, apa perbedaannya dalam tasyahud akhir? Ketika membaca at-tahiyatul mubarakatus utawa bacaan tahiyat akhir. Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, membaca at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya itu hukumnya wajib. Kalau enggak baca, batal sholatnya. Tetapi menurut dari ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki, bacaan tahiyat tidak wajib alias sunnah. Dola sampean delok wong sholat cepet nggih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum misalnya ya. Oh, berarti mungkin tidak membaca tahiyat akhir. Sebab itu menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki hukumnya sunnah. Ngoten. Jadi gak kemudian dilabrak. Itu gak sah. Oh, jangan dulu. Barangkali beda mazhab. Jangan kemudian kita mazhab Syafi'i mengukur keabsahan ibadah kepada mazhab lain, tidak bisa. Mazhab Syafi'i menilai ibadah mazhab Hambali, tidak bisa. Mazhab Hambali menilai salah dari mazhab Hanafi, tidak bisa. Karena masing-masing mazhab punya dasar yang kuat di dalam perbedaan tata cara sholat. Nih. Nah itu, jadi kalau orang mari sujud tangi, loh kok tahiyatnya kok dilutok, barangkali tidak membaca tahiyat akhir. Sebab menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, membaca tahiyat akhir hukumnya sunnah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hukumnya wajib. Nah, wis. Eco kan? Ngerti kan? Enak begini kan ngerti. Lah, para hadirin rahimakumullah, sudah. Sekarang ketika kita membaca tahiyat akhir, yang kita faham apa dalam kitab ini? At-tahiyatul ingat ya, membacanya pakai tasdid loh ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ya. Nah, itu bacaan kita. Nah, versi bacaan tasyahud akhir di dalam hadis itu ada 5 sampai 6 versi bacaan. Ya. Ada 5 sampai 6 versi bacaan tahiyat akhir.
hampir rata-rata dasarnya hadis sahih. Bukhari, Muslim, Bukhari, ngoten rata-rata. Abu Dawud, An-Nasa'i, ya. Ini. Nah, sekarang saya coba jelaskan satu persatu biar kita paham. Nah, jadi ada versi riwayat Ibnu Abbas, versi riwayat Ibnu Mas'ud, versi riwayat Ibnu Umar, versi riwayat Ibu Aisyah, versi riwayat Umar bin Khattab. Ini hadis. Sekarang versi yang pertama, versi dari riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa bacaannya? Sama dengan kita setiap hari. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ya, sama. Kalau kita memakai versi itu, ya berarti kita memakai riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Muslim. Dan bacaan ini itu dipilih oleh mazhab Syafi'i, dipilih oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipilih oleh Nahdlatul Ulama. Oh, jelas ya. Versi yang pertama Ibnu Abbas. Versi bacaan tahiyat yang kedua itu versi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang bacaannya adalah at-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibatu wassalamu alaika at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, saya ulangi. At-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka dan seterusnya. Ini riwayat Ibnu Mas'ud, ya, Imam Bukhari. Nah, riwayat ini at-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibatu itu versi yang diambil oleh mazhab Hanafi dan diambil oleh mazhab Hambali dan diambil oleh keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Loh, sahih karo versi NU ya sahih, versi Muhammadiyah ya sahih. Gak usah royoan. Versi dua-duanya sahih. Versi yang ketiga apa? Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu was-shalawatu lillah. Ini versi tahiyat dari Ibnu Umar. Dan versi ketiga ini dipakai atau dipilih oleh mazhab Maliki. Sebab versi ini itu ada di dalam kitab Al-Muwatta karangannya Imam Maliki. Tiga versi, masih kurang 3 versi. Aku gak hafal. Hafalnya telu gitu. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Itu masing-masing bacaan. Tidak usah saling membenarkan, tidak usah. Ini paling benar, tidak. Itu paling benar, tidak. Benar semua. Yang salah adalah ya orang yang tidak sholat tapi berdebat. Ini yang salah. Wes gak sholat, senengannya dia debat. Ini yang salah. Ya, sama dengan kunut dulu. Kunut, nggak kunut, ya konflik, ya tukaran, debat. Sekarang tidak ada. Kenapa? Sebab sekarang jarang sholat subuh. Jadi nggak tukaran kunut. Sebab sudah jarang sholat subuh. Nih, ini para hadirin rahimakumullah. Sudah, ya cara duduk sudah, versi bacaan sudah, ya. Sekarang bagaimana jari-jari ketika tasyahud akhir? Karena masing-masing mazhab itu berbeda ketika mengangkat jari, ada yang menggerakkan, ada yang begini dan sebagainya. Harus paham. Para hadirin rahimakumullah, seluruh mazhab mengatakan isyarah jari, mengangkat jari itu sunnah. Yang berbeda adalah kapan waktunya diletakkan ngangkat jari
dan model ngangkat jari. Itu yang berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut keterangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i itu illallah, begini ya. Kalau digerakkan ya, menurut Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Itu adalah keterangan dari Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i. Jadi tentang hukum isyarah wa tahrik, ya, wa tahrik wa isyarah bi isba'in wahidatin, tentang mengangkat atau isyarah dan mengangkat jari, satu jari, itu sendiri aja berbeda makna para ulama. Ya, contoh panjenengan sholat begini, maknanya apa begini? Kok sholat kok ini bareng kok apa, kan begitu? Kok ono ini bareng sholatnya? Kate ngene apa sih? Ya gak apa-apa. Angkat jari hukumnya sunnah. Sampai gak ngangkat jari ya gak apa-apa, ya. Tetapi itu sunnah, ya, jangan ditinggal. Lah sekarang begini, bagaimana pendapat ulama tentang simbol ngangkat jari? Apa maknanya? Ada 3 pendapat, biar paham. Masa sembahyang mulai cilik sampai gede gak paham apa makna yang ini, kan begitu. Lah, menurut Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu an, di dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Abdul Razak As-San'ani, ya, itu ulama tabi'in, ya, ulama tabi'in yang wafat tahun 826 Masehi. Beliau mengatakan ada riwayat Ibnu Abbas ketika ditanya oleh muridnya, mengapa orang sholat pakai isyarah wa asyara wa tahriku bi sholati? Kenapa maka isyarat dan mengangkat tangan? Apa maknanya? Menurut Ibnu Abbas menjawab, orang yang angkat tangan ketika tasyahud akhir, dzalikal ikhlasu. Atau dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah itu ada riwayat huwal ikhlasu. Nah, menurut Ibnu Abbas, ketika orang angkat jari satu bi usbu'ain wahidatin, mengangkat satu jari, maka simbolnya adalah keikhlasan. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang kedua, mengapa begini? Ya, itu menurut keterangan ulama lain, ada dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq At-Tihami yang wafat tahun 2000 Masehi. Beliau mengatakan orang tasyahud akhir mengangkat tangan itu adalah simbol dari ketawadhuan. Dzalikat tadarru'u, simbol ketawadhuan, simbol keadaban. Yang ketiga menurut siapa saya lupa ya. Imam Mujahid bin Jabir Al-Maki, ulama tabi'in yang wafat tahun 722 Masehi, di dalam kitab Al-Musannaf Abdul Razak As-San'ani, beliau mengatakan orang yang mengangkat jari satu ketika tasyahud akhir itu menandakan apa? Maqma'atun lisyaiton. Maqma'atun lisyaiton bisa dibaca muqma'atun lisyaiton. Apa? Membuat pukulan terhadap setan. Isa. Belum ya? Ya, maqma'atun lisyaiton, memadamkan setan atau membuat pukulan terhadap setan. Ini menurut Imam Mujahid bin Jabir Al-Maki, ulama tabi'in yang wafat tahun 722 Masehi di Mekah. Bagaimana ulama mazhab? Ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa orang yang mengangkat jari satu itu simbol ketauhidan, simbol ketauhidan, tauhid satu. Ya. Lah, baru faham sampean. Jadi mengapa ada ulama mengatakan dalam sholat pandangan mata itu semua menuju ke tempat sujud kecuali
ketika tasyahud akhir disunahkan orang memandang jari telunjuknya. Ya. Oh, maknanya begitu. Makna keikhlasan, makna ketawadhuan, makna memadamkan setan, dan makna ketauhidan. Makanya lek tasyahud akhir mata kita disunahkan melihat jari telunjuk kita. Loh, kalau lihat tempat sujud, ya gak apa-apa, hukumnya sunnah. Itu para hadirin. Nah, sekarang ada waktu enggak ini? Saya bahas tentang model begini dia. Kurang berapa menit, Pak Wiro? Kurang berapa menit? 8. Ayo, cukup. Nah, kapan dan bagaimana model ngangkat tangan menurut mazhab? Ya, menurut mazhab. Saya nggak ngomong tentang kelompok lain karena guru saya ketika ngaji fikih di pondok itu mengatakan ketika ada perbedaan pendapat, lihatlah 4 mazhab, sudah cukup itu, begitu. Ya. Nah, kapan dan cara model bagaimana? Satu, Syafi'i belakangan ya. Mazhab Hanafi itu ketika mengangkat tangan, mazhab Hanafi ini di Turki, kalau nggak salah ya, di Turki, di India, di Pakistan, di Afghanistan, di Tiongkok, Cina, kemudian sebagian besar Mesir, juga Syam dan sebagainya. Itu wilayah-wilayah dari mazhab Hanafi. Nah, juga Afrika Barat itu juga memakai jumhur mazhab Hanafi. Nah, bagaimana ya? Begini, mazhab Hanafi ya, ketika ngangkat tangan itu pada kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Lah, ketika kalimat la ilaha illallah. Ketika la begini ya, la ilaha illallah. Dah. Itu Hanafi ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah. Waktu la diangkat, illallah diturunkan. Itu mazhab Hanafi. Sampai salam tetap gini. Cuma begitu tok mazhab Hanafi, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh. Waktu la diangkat, waktu illallah diturunkan. Ini mazhab Hanafi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini mazhab Hanafi. Paham ya? Hanafi. Nah, itu mazhab Hanafi karena la itu menafikan, meniadakan Tuhan. Illallah menetapkan Allah sebagai Tuhan. Itu tafsiran dari kenapa begini? Ya, kakek-kakek. La ilaha illallah. Itu Hanafi. Nah, tetapi para hadirin, ya, kadang-kadang orang nggak ngerti, nggak pernah ngaji, kemudian mengandalkan YouTube saja, YouTube medsos, ya, belum tahu keluarganya itu backgroundnya Syafi'i, kemudian nggak pernah ngaji, mengandalkan Syekh YouTube, Syekh Google al YouTubi, sehingga yang dilihat pertama kali itu nggak tahu kalau ustadznya mazhab Hambali, sehingga yang benar begini ya, itu yang salah. Nah ini ya, hati-hati, karena kita nggak tahu para hadirin, ustadz-ustadz yang di YouTube itu mazhabnya apa kita nggak tahu, kitabnya apa yang dipakai kita juga nggak tahu, ya. Jadi harus filter, harus sharing, men-sharing, memfilter ya tentang pendapat dari ulama ustadz-ustadz tadi. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang dari mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki itu menyebar daerah Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya, sebagian Mesir, Kuwait, Qatar, Emirat Arab dan sebagainya. Itu mayoritas kawasan tadi, negara-negara tadi adalah penganut dari mazhab Maliki. Nah, bagaimana isyaratnya
isyaratnya begini para hadirin, ya. Ketika mulai at-tahiyatul sudah diangkat. Ini mazhab Maliki. At-tahiyatul mubarakatus. Lah, sampai salam begini terus. Itu mazhab Maliki. Dan sering-sering diobah-obahkan kanan kiri. Loh, iya ini mazhab Maliki, ya. Jadi mulai awal sudah begini, ya. Mulai awal sudah begini. Dan ketika 3 gerakan, ya, paham ya? Loh, memang kita lucu, tapi bagi mereka nggak lucu. Ini pendapat mereka. Jadi, ya saya tanya, jangan pernah tahu nggak begitu? Pernah? Pernah nggak? Langsung begini, ya. Sampai salam, gitu terus, ya. Itu mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki. Nah, tetapi ada juga dari mazhab ulama mazhab Syafi'i, cuma 2 ulama yang mendukung ini dari Syafi'i, ya, yaitu Syekh Al-Bandaniji, ya, Imam Syekh Abu Ali Al-Bandaniji, ulama yang wafat, ya, tahun 1033 Masehi, dan juga kalau nggak salah Imam Al-Qadhi Abu Thayyib, saya lupa, Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1058 Masehi. 2 ulama ini tahun 1000-an Masehi. Tapi jumhur ulama Syafi'i tidak model begitu. Ya. Ini mazhab Maliki. Sekarang mazhab Hambali bagaimana? Mazhab Hambali itu ketika setiap lafadz jalalah, setiap lafadz yang mengandung Allah, Allahumma, ya, itu bergerak, ya. Ya. At-tahiyatul mubarakatuh lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa Allahumma sampai salah. Ya, paham nggih? Nah, itu. Ada orang-orang seperti itu berarti di luar mazhab Syafi'i, dan itu betul dan benar. Jangan disalahkan. Ya. Jadi kita enak berbeda pendapat. Kalau kalau ingin tahu bukti, panjenengan kalau haji atau umroh lho nggih, sampean lihat. Saya pernah begini membuktikan ketika haji dulu buktikan apa bener wong ini kok beda-beda. Akhirnya saya niat masbuk. Niat masbuk, ya. Pengen belajar, ingin tahu. Ya apa sih modelnya? Oh betul ternyata banyak versi, ya, banyak versi. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Sekarang mazhab Syafi'i, ya, sampai sudah paham. Cuma yang jarang paham adalah menurut Imam Nawawi, ya, Pak? Habis. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan juga menurut Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, beliau mengatakan disunnahkan bagi mazhab Syafi'i untuk mengisyarahkan telunjuk ketika mulai tahiyat. Ya. Gini. Belum begini, Mas begini. Ya. Sudah siap-siap itu, Pak. Sudah siap isyarah. Ya. Asyhadu an la, sudah begini, ya. Ada 3 model, begini bisa, atau begini. Ini yang mengatakan Imam Nawawi, 3 cara jempol ketika menempel ke jari yang lain, ya, gini, sujud kemudian langsung begini, ya. Nah, ketika asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Jadi Imam mazhab Syafi'i itu mulai ngangkat tangan ketika illallah, tidak bergerak sama sekali sampai salam. Ya, ini mazhab Loh, kalau begini bagaimana? Niru-niru. Kalau YouTube ini niru-niru begini. Nah, kembali ke ulama yang namanya Imam Nawawi dari ulama Syafi'i. Kalau ada orang pengikut Syafi'i yang gininya begini-begini, itu hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat. Sebab dianggap gerakan kecil, gerakan ringan. Nah,
Senin besok bahas tentang hukum sholawat, sayyidina, sholawat dan sebagainya. Mudah-mudahan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadillah rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.